Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, tahun ajaran 2021-2022. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Rina Devianti SSNPD. Kami dari kelompok 5 yang berjumlah 5 orang, yaitu Cindy Octavia NIM 0308213046, Indah Sri Sejati NIM 0308212130, Halida Dia Sukmana Siregar NIM 0308212108, Novi Ardila NIM 0308213063, Wirda Hayani Syahputri NIM 0308212106. Kami saling bekerja sama dalam mengerjakan video ini, maka mari saksikan video kami berikut ini. Karya ilmiah adalah suatu tulisan yang memuat kajian suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Kaidah-kaidah keilmuan itu mencakup penggunaan metode ilmiah dan pemenuhan prinsip-prinsip keilmiahan seperti objektif, logis, empiris, sistematis, lugas, jelas, dan konsisten. Karya ilmiah dapat dipilih menjadi 2, karya ilmiah yang ditulis dengan berdasar pada hasil penelitian dan karya ilmiah yang ditulis dengan berdasar pada hasil pemikiran serius. Baik jenis maupun dalam penulisan tetap menggunakan metode analisis masalah yang bersifat mendekati kebenaran ilmiah. Proses penulisan karya ilmiah. Makalah sebagai proses mental penulisan karya ilmiah setidaknya melalui beberapa tahapan. Beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, persiapan studi. Yang kedua, pustaka. Yang ketiga, pendukung. Yang keempat, pengumpulan data dan informasi. Yang kelima, pendukung pengorganisasian materi, penulisan, revisi, penyuntingan, dan publikasi. Penggunaan bahasa dalam karya ilmiah. Ragam bahasa merupakan variasi penggunaan bahasa. Ragam bahasa dapat dibedakan berdasarkan pada pokok pembicaraan, media yang digunakan, dan hubungan antara komunikator dengan komunikan. Selanjutnya, dalam tulisan ini hanya akan dibahas ragam bahasa dari sudut media yang digunakan, yakni ragam bahasa tulis, dan dari sudut hubungan antara komunikator dengan komunikan. Daftar pustaka berisi keterangan mengenai sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan atau disebut dengan TIS atau TIBC, atau dengan keterangan ini meliputi nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku, kota penerbitan, dan nama penerbit. Ketentuan pencantuman daftar pustaka adalah sebagai berikut. Daftar rujukan dapat berupa buku tes, jurnal penelitian, lapor penelitian, tugas akhir seperti skripsi, dan disertai dengan terbitan karya ilmiah. Daftar pustaka disebut secara dengan alfabet menurut nama belakang pengarang dan tidak perlu menggunakan nomor urut. Apabila terdapat 2 atau lebih nama pengarang yang sama, pengurutan dilakukan melalui dari tahun terbitnya terbaru. Nama pengarang yang kedua dan seterusnya tidak ditulis dengan lengkap, tetapi diganti dengan garis lurus tengah atau disebut dengan garis-garis bukan garis bawah sepanjang 14 ketutup. Yang E. Sifat-sifat bahasa dalam karya ilmiah.
GAI 1981 atau Saragi 1099 secara umum penggunaan bahasa dalam karya atau artikel ilmiah harus mengacu dalam sifat-sifat bahasa meliputi 1. Objektif, 2. Impersonal, yang ketiga teknis, dan yang terakhir praktis. Yang F. Ketetapan pengguna kaidah bahasa Indonesia. Pokok-pokok ejaan bahasa Indonesia meliputi 1. Pemakaian huruf, yang 2. Pemakaian huruf kapital dan huruf miring, yang ketiga penulisan kata, yang keempat penulisan unsur serapan, dan yang terakhir pemakaian tanda diisi. Metode penelitian. Metode penelitian. Metode pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis jenis penelitian studi kasus. Yang B. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di domisili dengan masing-masing dan dilakukan secara daring. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 16 Mei sampai dengan 18 Mei 2022. Teknik pengumpulan data. Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian berupa dokumen dan informasi dengan menggunakan teknik purposive sampling. D. Teknik analisis data. Data divalidasi dengan menggunakan teknik triangulasi dan review informan melalui analisis interaktif yang terdiri dari 4 tahap, yaitu 1. Pengumpulan data, 2. Reduksi data, 3. Penyaji data, 4. Penarikan, simpulan, dan verifikasi. Hasil pembahasan. A. Hasil penelitian menganalisis kesalahan dalam menuliskan makalah karya ilmiah pada mahasiswa PL3 semester 2. Kesalahan tersebut diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu penggunaan bahasa, sistematika dalam pembuatan dan daftar pustaka. Kesalahan daftar pustaka ditemukan Kairina dan Desianti, IT 2005, IT Materi Kuliah Bahasa Indonesia, Medan, Ian, SU. Kesalahan gabungan kata. Contoh temuannya bagai, pasimana, maksud kata, baku dan non baku. Penulisan makalah ini dilatar belakangi oleh kesalahan penggunaan huruf kapital. Misalnya orang yang menulis kata. Kesalahan pemakaian tanda baca. Temuan A. Dalam setiap bahasa orang mengelompokkan. B. Kata pasar. Misalkan dihafalkan dengan 2 hembusan nafas. Yang C. Selain itu, karya sastra juga merupakan cetusan jiwa. D. Oleh sebab itu, karya sastra pada umumnya. E. Namun untuk menghadapi pesan serta amanat. Kesalahan penggunaan kata depan. A. Dilandasi dengan adanya menggunakan huruf kecil semua pada awalan. B. Peristiwa yang terjadi di sekitar kita. C. Berdasarkan urutan di atas, karya sastra tidak terlepas dari E. D. Khususnya pembaca di kalangan remaja. Pembahasan penelitian. 1. Kesalahan daftar pustaka. Penulisan buku mengikuti urutan komponen sebagai berikut. Nama belakang pengarang, singkatan nama-nama depan yang ada, titik dilanjut dengan tahun terbit dalam tanda kurung, titik nama buku dengan huruf cetak miring, titik dilanjut dengan nama kota penerbit, titik 2 dilanjut dengan nama penerbit. Apabila nama pengarang buku lebih dari 1 orang, nama pengarang kedua dan seterusnya boleh menggunakan nama asli tanpa harus dibalik. Kesalahan penulisan sistematika. Dalam penulisan makalah dapat ditemukan melalui 2 penanda. Pertama, ditandai dengan pembukaan yang agak menjorong ke dalam. Kedua, perenggangan paragraf yang satu dengan paragraf yang lain.
Pada temuan tersebut, penulisan paragraf yang kurang baik dapat dilihat seperti pada paragraf baru yang sudah dibuat, namun pembahasan dalam paragraf tersebut masih rancu dan belum seharusnya masuk pada paragraf yang baru. Selain itu, seharusnya diawali dengan penulisan agak menjorong ke depan dengan jarak spasi 2-3 pada kalimat awalnya. Namun, pada temuan pada makalah tersebut terlihat tidak menjorong ke dalam. Penomoran bab, subbab, dan anak subbab pada sistem campuran seharusnya dimulai angka besar untuk bab, huruf kapital untuk subbab, huruf kecil untuk anak subbab. Penomoran tersebut juga harus dipisahkan dan tidak dalam satu baris rules antara bab, subbab, dan anak subbab. Contoh, misalnya untuk subbab menggunakan huruf A kapital, sedangkan anak subbab menggunakan A kecil. Kemudian kesalahan huruf kapital. Sering terjadi kesalahan huruf kapital, biasanya orang sering menulis kata tidak menggunakan huruf kapital. Orang malas untuk mengetahui bagaimana huruf kapital itu. Kemudian kesalahan pemakaian tanda baca. Sering terjadi kesalahan pemakaian tanda baca. Dalam setiap bahasa, orang mengelompokkan kata pasar misalnya dilafalkan dengan 2 hembusan napas. Selain itu, karya sastra juga merupakan cetusan jiwa. Oleh sebab itu, sebuah karya sastra pada umumnya namun untuk mendapatkan pesan serta amanat. Dan yang terakhir, kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa hasil analisis pada penulisan ini dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kesalahan yang kurang tepat dalam penulisan makalah mahasiswa PIAU 3 semester 2 UIN Sumatera Utara. Kesalahan tersebut terdiri atas beberapa jenis, seperti kesalahan dalam sistematika penulisan serta format penulisan, kesalahan penggunaan EYD dan penulisan daftar pustaka. Kesalahan tersebut terjadi karena mahasiswa kurang teliti, kurang memperhatikan penulisan yang baik sehingga masih terdapat kesalahan muncul pada penulisan makalah. Terima kasih.